Kok bisa sih banyak yang nganggep anime yang pakai CGI dan yang pakai gambar tangan itu bentrok banget? Jadi, para fans anime atau biasa dipanggil dengan wibu telah terbagi menjadi dua kubu. Ada yang suka anime yang pakai CGI dan ada yang bahkan menolak mentah-mentah tuh unsur CGI-nya. 戦争って良くないよな。生き残ったのは俺たちだけか。 Mereka beranggapan kalau CGI malah merusak esensi dari anime itu sendiri. Ngomong-ngomong soal itu, anime yang ada CGI-nya pertama ada di tahun 1983 yang judulnya Golgo 13 The Professional. CGI-nya dipakai di adegan helikopter. Jelek banget gak sih? Gak nyambung gitu loh adegan yang gambaran tangan sama adegan yang ada CGI-nya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, anime tahun 1983 ya tahun segitu itu udah bagus banget gitu loh. Itu di Indonesia tahun segitu bahkan mungkin nggak paham CGI itu apa. Tapi sebenarnya kenapa sih ya anime itu harus pakai CGI gitu loh? Jadi hal ini tuh ternyata digunakan untuk memangkas biaya dan mempercepat proses produksi. Coba bayangin, untuk sebuah adegan tonjok-tonjokan, animator harus ngegambar adegan demi adegan menggunakan pensil dan kertas. Gila, capek banget nggak sih itu? Dan kalau pakai CGI, nggak perlu tuh gambar tiap frame. Jadi bisa langsung digerakin aja. Jadi ya nggak sepegel kalau gambar pakai tangan lah. Dan kalau pakai CGI, adegannya juga bakal terlihat lebih intens dan nggak patah-patah. Contohnya nih, dalam anime Kengan Ashura. Attack on Titan. Gundam. Dan masih banyak lagi deh. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pasar anime itu keuntungannya gede banget. Hampir seluruh studio animasi di Jepang bahkan udah penuh tuh untuk 1 tahun. Netflix juga bilang kalau jumlah penonton anime di layanan streamingnya itu meningkat tajam sejak tahun 2020. Nah, anime-anime di Netflix tuh juga banyak ya, kayak yang Spy X Family, Tekken, Spriggan, Blue Period, Castlevania, dan masih banyak lagi. Anime-anime yang udah kusebutin tadi pada pakai CGI juga tuh dalam pembuatannya. Oke, ngomongin kerjaan gambaran tangan sama pakai CGI, pasti ada perbedaan biaya juga dong. Yaudah yuk, mari kita ngomongin budget. Untuk normalnya, pembuatan satu season anime dengan 13 episode membutuhkan 250 juta yen atau sekitar 26 miliar rupiah. Jumlah itu juga beragam ya, tergantung budget yang tersedia. Jadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit. Beda lagi ya kalau film ya. Contoh nih, Kimi no Na wa atau Your Name atau Jenengmu. Budgetnya 7-10 juta dolar atau sekitar 143,7 miliar lah kalau dirupiahin. Kok bisa sih ya budgetnya bisa semahal itu? Emang proses produksinya anime tuh gimana sih? Nah, untuk proses pembuatan anime, yang pertama yang perlu disiapkan adalah menentukan sumber. Biasanya tuh ada 3 sumber yang dijadikan anime, yaitu manga, novel, atau original. Nah, kalau udah tahu sumbernya, baru tuh masuk ke tahap praproduksi, yaitu proses untuk perencanaan dan pembiayaan. Jadi tahu nanti kira-kira butuh budget berapa. Kemudian masuk ke tahap produksi, yaitu bikin naskah, ngedesain karakter, ngedesain art style-nya kayak gimana, dan storyboarding. Nah, storyboard itu buat dasaran ya, nanti pengambilan gambarnya kayak gimana. Anime dengan episode normal biasanya butuh waktu sekitar 3 minggu untuk menyelesaikan storyboardnya aja. Tahapan selanjutnya adalah layout. Dari storyboard yang udah jadi tadi, diterjemahkan oleh layout artis untuk nantinya bisa dibikin perspektif yang mau ditampilkan tuh kayak gimana ke penonton. Nah, di sini nanti digambar tuh tiap framenya kayak gimana. Setelah itu tiap frame yang udah dibikin akan digambarkan ke dalam kertas animasi dan dikasih detail yang lebih rinci. Nah, kalau udah tahu tuh nanti posisi karakternya kayak gimana, latarnya kayak gimana, apa yang akan dilakukan karakternya kayak gimana, terus scene-nya gambarnya gimana, angle-nya, kameranya, zoom-nya, itu kalau semua udah di-approve sama sutradara, itu nanti layout akan dibagikan ke divisi bagian background dan divisi key animation atau animasi kunci. Key animation atau animasi kunci merupakan animasi penting yang membedakan satu ekspresi dan ekspresi lanjutannya. Contohnya, karakter mulai nangis. Nah, pada satu animasi kunci dan pada animasi kunci berikutnya air matanya tuh akan mengalir. Biasanya satu episode anime membutuhkan 20 key animator yang menghandle bagian yang berbeda-beda. Walaupun pergerakan karakter biasanya udah ditentukan, ekspresi karakter tuh
itu tetap akan diserahkan ke key animator ya. Setelah itu yang menghubungkan tiap-tiap animasi kunci atau gerakan karakter itu terlihat mulus adalah animasi in between. Animator untuk animasi in between ini biasanya nggak mempekerjakan animator senior. Coba perhatikan cuplikan berikut. Ini adalah animasi kunci ya. Ini adalah animasi in between dan ini adalah hasil akhirnya. Secara umum, tiap episode anime yang durasinya normal itu ditayangkan dengan rasio animasi TUS, yang berarti satu gambar bertahan untuk 2 frame atau 12 gambar per detik. Kalau film beneran itu kan pakai 24 frame per detik ya. Kalau animasi itu biasanya pakai 12 frame per detik. Maka jumlah gambar pada episode itu akan kira-kira jumlahnya sekitar 15 ribuan gambar. Tapi karena ada gambar yang bisa digunakan untuk beberapa frame sekaligus atau karena ada beberapa scene yang nggak harus terlihat mulus, rata-rata dalam episode anime itu terdiri dari 3.000 sampai 4.000 frame. Banyak banget tuh. Selanjutnya adalah digitalisasi di komputer. Setelah digambar dan diperiksa, itu nanti gambar akan diwarnai oleh staf pewarna atau colorist. Nah, pada anime modern, di proses inilah nih, elemen CGI biasanya dimasukin. Jadi sesuai kebutuhan tuh, mau bagian apanya yang pakai CGI. Mau pakai backgroundnya doang, atau beberapa karakternya doang, atau malah full CGI itu sekalian. Nah, kalau proses bikin CGI itu pertama-tama tuh modeling dulu, atau nge-model mau kayak gimana bentuknya. Kalau udah jadi, itu baru surfacing atau texturing, yaitu proses mewarnai model yang udah dibuat. Kemudian rigging. Rigging itu proses ngasih tulang ke karakter yang udah dibikin. Jadi buat bisa digerakin gitu tuh butuh dikasih tuh nih tulang. Setelah itu baru udah dianimet alias digerakin oleh animator dan kemudian nanti disatuin tuh oleh kompositor. Nah, ketika semua bagian udah disatuin, maka terciptalah tuh video akhirnya. Selanjutnya adalah pengisian suara kayak background suara, efek suara dan juga musik. Kalau udah itu baru tuh nanti revisi ya. Kalau udah revisian dikerjain, nah itu tuh udah siap untuk ditayangin. Nah, itu adalah proses pembuatan anime modern ya. Lama banget kan proses untuk bikin animasi gambar tangan daripada pakai CGI. Jadi kalau studio mau lebih cepat, maka mereka butuh animator 2D yang lebih banyak. Jadi per adegannya tuh bisa digambar oleh orang-orang yang berbeda. Jadi banyak banget tuh nanti orang yang gambar per adegan gitu lah. Nah, yang jadi trouble itu animator 2D di Jepang tuh banyak yang bayarannya nggak layak. Walaupun kerjanya ngeden kayak tadi. Kalian udah pasti nggak heran lagi kan dengan sistem kerja di Jepang. Udah jadi hal yang biasa kalau kerja secara berlebihan, tapi upah yang didapat tuh ya tetap dikit. Padahal harusnya ketika permintaan naik, gaji harusnya naik juga dong. Di sana katanya kalau animator pemula itu dibayarnya tuh per gambar yang dia buat. Nah, satu gambar tuh sekitar 1,88 dolar lah, atau sekitar 30 ribuan rupiah. Jika 300 gambar, maka total yang didapat adalah 564 dolar, atau setara dengan 8,5 juta rupiah. Gambar satu aja butuh waktu dan tenaga yang nggak sedikit gitu loh. Untuk ngejar 300 gambar, banyak yang rela kerja lembur dan berjuang mati-matian. Ada juga tuh yang digaji 2,4 dolar per frame atau setara dengan 36.000 rupiah. Ada juga tuh yang digaji 500 dolar per bulan atau sekitar 7,5 juta rupiah full time. Dan itu beneran nggak ada liburnya, Sabtu Minggu tetap gambar terus pokoknya. Ya intinya kalau animator pemula itu gajinya dikit banget, bahkan lebih sedikit dibanding penjaga toko loh di sana. Kalau mau hidup di Jepang tuh ya mesti harus super hemat, apalagi di Jepang itu kan salah satu negara yang mahal banget ya. Nah, kalau buat 3D artis atau 3D animator itu mendingan lah ya. UMR Tokyo lah, sekitar 34 jutaan rupiah deh. Walau bayarannya lebih tinggi, tapi kebutuhan CGI kan nggak sebanyak 2D ya buat anime di Jepang. Penghasilan mereka tuh juga masih kalah jauh loh kalau dibandingin sama animator di Amerika. Upahnya tuh sekitar 65.000 sampai 75.000 dolar, atau kalau dirupiahin itu 976 juta rupiah per tahun. Beda jauh banget ya. Kok bisa sih perbedaan upahnya sejauh itu? Banyak yang bilang kalau sebagian besar sumber masalahnya adalah karena keuntungan yang didapatkan langsung itu ngalir ke studio. Terus studio itu pengen produksi animasi tetap murah. Jadinya ya gitu deh. Jadi setelah pembahasan ini gimana menurut kalian? Mending nonton full 2D atau ada CGI-nya? Tulis dong di komen.